Silakan, Pak Dadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita pada malam hari ini yaitu seputar pengenalan elektronika daya dalam sudut pandang MEP. Ya, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah power elektronik atau elektronika daya ini. Ini juga sebelum kita lanjutkan ya ada sedikit disclaimer bahwa konten yang akan disampaikan ini bukan original ya dari pemateri. Dalam hal ini saya hanya copy paste dari sana sini ya. Gitu. Kemudian power elektronik yang dijelaskan juga ya hanya prinsip kerja ringkas dan kaitannya dengan MEP Construction Projects. Kemudian untuk teori penunjang komponen dasar serta kalkulasinya jika diperlukan ya bisa dijelaskan pada sesi berikutnya. Dan untuk sebagai perbandingan untuk elektronika daya ini biasanya ya kalau kita mengikuti kursus itu ya yang dibawakan oleh para profesor gitu ya biasanya itu 20 sampai 30 kali pertemuan dengan durasi satu kali pertemuannya 1,5 jam. Ya, sekali lagi ini hanya cuplikan atau copy paste dari berbagai sumber, dibuat untuk pembelajaran dan berbagi pengalaman. Kemudian pemateri dalam hal ini juga tidak punya banyak waktu dan sumber daya ya untuk membuat konten-konten yang original. Kemudian software yang digunakan juga semuanya freeware ya, ada WPS Office dan DWG TrueView dan berbagai online tool. Kemudian jika ada yang menginginkan file cara menghitung ataupun topologi ya, eh, saya mengcopy ini ya dari Texas Instrument ya silahkan bisa WA ke saya ya dan berkenalan ya. Kemudian insya Allah file rekamannya dapat diputar ulang di channel belajar YouTube. Oke, ada pertanyaan ya, mengapa praktisi MEP ya belajar elektronika daya ya? Jawabannya ya, sebetulnya itu untuk mengenali jenis beban linear dan non-linear. Kenapa? Dalam mungkin 10 tahun terakhir ini terjadi pergeseran ya dalam sistem ketenaga listrik di dalam bangunan eh, yang asalnya dulu ya beban-beban itu beban resistif ya misalnya lampu ya ataupun penerang eh, pemanas ya pemanas resistif kemudian juga motor-motor induktif dan lain-lain. Sekarang itu ya hampir 95% beban listrik pada bangunan itu adalah elektronika daya ya. MEP ya biasanya terbagi ya jadi mekanika, elektrika dan plumbing. Ya di mekanika HVAC, AC itu menggunakan AC inverter ya, AC PRF dan AC chiller ya. Dan unit-unit ini biasanya menggunakan VFD dan VFD itu salah satu contoh ya atau aplikasi daripada elektronika daya. Ya hanya exhaust fan saja yang tidak menggunakan VFD atau SMPS. Kemudian untuk elektrikal ya, driver lampu ya itu juga menggunakan SMPS ya yang merupakan elektronika daya. Terus kemudian hampir semua peralatan kontrol dan elektronik juga menggunakan SMPS dan mayoritas motor menggunakan PFD. Ya, jadi sekarang ini ya beban linear ini hanya menyisakan ya pompa transfer
pompa ipal, dan exhaust fan di toilet. Jadi selain itu, ya hampir semuanya itu eh, sistem tenaga listrik kita ini terkoneksi ke elektronika daya. Ya, jadi elektronika ini menjembatani sistem tenaga listrik, ya, tegangan jala-jala dari eh, PLN, ya, masuk ke trafo, ya, dari situ masuk ke elektronika sebelum ke beban eh, di end user atau apa ya, di ujungnya gitu ya, seperti motor-motor ataupun lampu. Dan eh, dampak negatif daripada elektronika daya ini yaitu munculnya berbagai masalah ya yang diakibatkan oleh harmonisa. Ya, ini saya sudah pernah didemokan ya oleh Pak Arif ya. Pak Arif ini kebetulan hadir. Beliau mendemokan lampu LED ya, lampu LED yang murah-murah itu power faktornya itu aja 0,4 ya, 0,4 ke bawah ya. Jadi kenapa demikian ya? Karena eh, lampu LED yang murah-murah itu menggunakan rectifier yang tidak sempurna. Kemudian eh, tidak menggunakan rangkaian power factor correction. Oke, yaitu sepintas. Nah, ini apa sih elektronika daya itu ya? Elektronika daya itu sebetulnya rangkaian RLC gitu ya yang dikombinasikan dengan semikonduktor ya. Jadi teknologi ini disebut juga dengan teknologi switching ya. Untuk membuat switch ini ya itu diperlukan piranti yang terbuat dari semikonduktor. Dalam hal ini sebagai contoh aja, ini transistor BJT ya, transistor BJT ya yang difungsikan untuk switch ya. Jika ini yang sebelah kanan ya, ini lebih mudah dipahami dari yang sebelah kiri ya. Nah, ini yang komponen komponen transistor ini yang tradisional ya. Ini tipenya ini N, PN ya. Katodanya negatif, basisnya positif, dan emiternya eh, negatif. Ya, kemudian dari kolektornya dikasih catu daya positif, emiternya di groundkan atau dinegatifkan. Nah, jika basisnya ini dikasih tegangan yang melebihi tegangan 0,7 di PBE-nya, PBE itu tegangan antara basis dan kolektornya, maka C dengan E ini ya, C dengan E ini seakan-akan dia terhubung singkat. Jadi arus listrik itu akan mengalir ya dari RC. RC ini R kolektor, kemudian ke dioda ya, baru ke eh, lewat kolektor ke emitter, kemudian ke ground atau negatif. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Yang di sebelah kiri juga sama ya. Kalau yang kiri ini lebih advance ya. Namanya MOSFET ya. Kalau ini eh, CBE ya, kalau ini DGS ya, drain, switch, drain, gate, dan surge. Itu. Oke, kita lanjut. Ah, ini adalah sebuah rangkaian sederhana ya. Rangkaian sederhana. Kemudian ini ada sumber tegangan step ya DC. Jadi
Kalau nggak nol dia ke satu pol. Kalau nggak satu pol dia ke nol. Jadi bentuknya kayak gitu, bukan DC yang plat gitu ya, ataupun sinusoidal ya. Tapi ini eh, tegangan yang bentuknya plat gitu ya, plat, kemudian turun lagi ya, naik lagi, atau sering disebut juga dengan pulsa gitu. Oke ya, di sini ada C, di sini ada L. Kemudian ini kita kasih tegangan ya, maka C ini akan bereaksi ya, dan L juga akan bereaksi ya. Bagaimana reaksinya ya? Kurang lebih seperti ini. Yang C itu kalau dikasih tegangan ya, dia perlahan-lahan gitu ya. Perlahan-lahan dia naik, 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 naik gitu ya. Naik, 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 naik sampai di, kalau di sini kan tadi satu dayanya satu pol ya, sampai di level satu pol. Ya, dari sini ke sini ya, sebelum eh, ada berapa kotak? Satu, dua, tiga, empat, lima ya. 5 kotak ini ya. Nah, itu dia disebut periode transient. Yang ini ke sana itu stabil, stabil terus gitu ya, sampai dia catu dayanya berubah, asalnya satu pokok nol lagi gitu ya. Nah, itu terus ini disebutnya dengan steady state. Kalau untuk lilitan atau induktor, kalau dikasih tegangan itu ya dari asalnya kosong, dia ngelawan ya, ngelawan. Jadi setelah selang beberapa waktu ya, tegangan itu pun turun, 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 turun gitu ya. Ini kurang lebih 5 petak juga ya, 5 petak juga. Nah, kemudian tegangannya hilang. Ya, ini juga disebut dengan periode transient karena yang mengalirnya itu tegangan DC ya. Jadi setelah periode 5T ya, konstanta waktunya ini, konstanta waktunya T atau to ya. eh, yang besarnya itu sebesar 5 ya, 5 ya. Nah, ini dia seperti dihubung singkat ya. Jadi seolah-olah lilitan itu tidak ada karena yang mengalirnya DC. Ya. Ya, kurang lebih ini apa yang disebut dengan transient analisis ya. Jadi kalau bebannya itu bukan resistor berupa kapasitor atau induktor, jika dikasih tegangan step, mereka akan bereaksi ya. Makanya disebutnya reaktor ya, atau reaktif ya, atau reaktansi ya. Kalau yang induktor reaktansi induktif, yang kapasitor reaktansi kapasitif. Jadi eh, pada proses belajar ya, biasanya sebelum dialiri AC itu belajar dialiri dengan tegangan step. Tegangan step itu kalau nggak nol, dia ngelonjak ke satu, turun lagi ke nol gitu. Oke ya. Oke. Nah, ini ada R dengan C. Ini R dengan L. Yang RC circuit ini time konstannya, konstanta waktunya itu ya R ya dikali dengan C. Ya, kalau sini 100 dikali 1 kali 10 pangkat min 6 ya. Jadi 1 kali 10 pangkat min 4 second. Yang RL circuitnya itu L dibagi dengan R time konstannya. Ya, dengan ya menghasilkan waktu yang sama ya. Ya, kemudian ya waktu
waktu tersebut dikalikan dengan 5 ya, biasanya ini yang jadi time constant itu 5 RC atau 5 L per R ya. Itu salah satu basic perhitungan yang sangat sederhana. Nah, ini penjelasan yang tadi ya. Jadi ini ke sana, ke sebelah kanan sebut steady state, yang ini disebut transient. Ya, kalau transient itu apa ya? Kondisi peralihan lah ya, dari kosong sampai dia kondisinya steady state, itu ada yang bilang mantap gitu ya. Nah, ini kurva yang atas ini untuk arus, yang ini untuk tegangan. Awalnya kalau kumparan atau lilitan atau gulungan atau koil itu dikasih tegangan DC, ya ada GGL lawan namanya ya. Dia mengeluarkan tegangan. Ya, tapi makin lama tegangan itu makin nyusut ya. Nanti setelah 5T, T-nya tuh L per R ya, dia susut sampai ke 0. Dari periode ini ke sana dia kayak dihubung singkat. Ya, jadi eh, arusnya itu maksimal ya, tapi tegangannya drop. Tegangan ini posisinya di mana? Ya di sini maksudnya ya. Kalau di sini pakai apometer ya. Ah, oke ya, di sini pakai apometer gitu ya. Pakai voltmeter ya, pada saat dia dinaikkan tuh, mula-mula tegangan di sini ada. Ya kalau sumbernya 1 volt, dia naik 1 volt. Ya setelah konstanta waktu 5 L per R tadi ya, susut 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 sampai kemudian habis. Jadi ini udah kayak eh, shot aja gitu ya. Oke, kita lanjut, kita hapus dulu. Nah ini, nah, kemudian ini adalah eh, grafik daripada kapasitor. Kapasitor itu kalau kita kasih tegangan pulsa gitu ya, dari 0 kemudian ke misalkan 1 volt gitu, dia tegangannya itu nggak langsung tek langsung ada gitu ya, sedikit-sedikit naiknya ya, sedikit-sedikit. Kemudian muatannya juga sama ya, muatannya juga sama ya, naik-naik sedikit ya sampai ke 5 RC. Kemudian berapa besar muatan kapasitor tersebut ya, besarnya itu kalau dari sini ya, ada sumbu ya, sumbu yang horizontal ini, kemudian ada kurva. Nah ini ya, luas yang diarsir ini itu sebesar itulah kurang lebih eh, ininya, casnya atau muatannya. Untuk teori yang lebih mendalamnya lagi nanti insya Allah ya, kalau ada waktu ataupun bisa baca-baca nanti insya Allah saya bagikan materinya. Oke, ini salah satu contoh ya bagaimana eh, kita di MEP ini ya, dalam melihat sebuah sistem elektronik. Saya ambil contoh nih UPS ya. UPS barangnya seperti ini ya. Ini ada mereknya nih, APC. Biasanya kita menggambar tuh blok diagram kayak gini ya. A, AC per DC gitu ya. Kemudian pakai panah ini DC per AC, kemudian panah lagi. Kemudian di sini ada baterai. Kemudian di sini ada switch bypass. Bentuk nyatanya seperti ini ya, simbolnya itu seperti ini. Atau juga seperti ini bisa ya. Ini yang charger, ini AC sama DC itu ini.
Ini yang baterai itu ini. Ini inverternya ini. Ya, kemudian uh, saklar ini. Ya, sama saja. Tapi untuk yang berkecimpung di elektronika, di assembly ya, di perakitan ataupun di R&D ataupun di after sales yang melakukan perbaikan biasanya itu diagramnya itu seperti ini sampai ke level komponen ya. Level komponen aja apa yaitu komponen R, L, C ya. Berikut semikonduktor ya, sangat sangat detail ya. Kemudian kayak gini ini ada apa namanya integrated circuit atau IC. Ya, ini juga sama ya, ada IC ya, ini IC ya, ini op amp, operating amplifier, kemudian ada kapasitor, resistor dan lain-lain digambarkan secara lengkap dan detail. Tuh, jadi jangan heran ya kalau ada uh, sedikit perbedaan persepsi ya antara cara pandang tim ME ya dengan elektronika ya, teknisinya ataupun di perakitannya. Nah, itu mereka memandang elektronika itu seperti ini. Ya, kalau yang di eh, instalasi gedung itu seperti ini nih ya, ada ini kotak aja UPS. Kalau rusak tukar gitu. Ya, nah sekarang kita akan coba melihat yang seperti ini ya. Yang seperti ini mungkin disederhanakan jadi blok diagram seperti ini. Ya, jadi kita lihat per komponennya dari per komponen ke blok diagram. Ya, hanya sekedar untuk mengenal saja ya bagaimana sizing, perhitungan komponennya, pemilihan komponen dan lain-lain. Mungkin ini perlu sesi yang lebih dalam lagi. Oke, berikutnya. Oke ya, jadi kesimpulan dari obrolan yang tadi ya. Jadi beban listrik saat ini ya 95%-nya itu adalah elektronika daya. Ini suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju ya kondisinya seperti ini sekarang. Ya, kalau dulu kalau dulu ya beban-beban induktif dan resistif yang mendominasi ya kalau sekarang udah berubah ya. Lampu pijar aja yang mendominasi untuk penerangan pada zaman dulu sekarang udah nggak ada. Sekarang udah jadi mungkin ada ya tapi dalam jumlah yang sangat terbatas untuk menggunakan LED ya, light emitting diode ya. Dan kalau LED ini langsung disambungkan ke eh, tegangan 220 ya langsung langsung rusak saat itu juga. Nah, jadi sebelum nyampe ke situ itu di eh, pakai resistor dulu ya. Kalau yang bagus pakai rectifier dulu ya, nggak langsung ke listrik AC. Ke listrik AC juga bisa ya langsung, tapi nanti problemnya itu menimbulkan banyak banyak harmonik ya dan faktor daya ya. Oke. Eh, kita lewat. Nah ini sebelah kiri ya dan sebelah kanan ya ini sama-sama rangkaian regulator. Regulator itu rangkaian pengatur tegangan. Ya, kita sekarang belajar arus DC ya.
Ini yang disebut dengan linear voltage regulator. Jadi istilah linear dan non-linear di sini ya beda ya dengan tadi ya beban linear dan non-linear. Ini linear dan non-linearnya ini tentang regulator sistem pengaturan atau penstabil tegangan output. eh Ini sifatnya ya, yang linear ini P in ini selalu lebih besar daripada lebih besar daripada P out. Jadi kalau dikehendaki misalkan 5 volt ya, ini inputnya bisa lebih ya. Harus lebih bukan bisa lagi. Ya, kelemahannya ini biasanya ya ada power loss. Nah, ini power loss. Dan yang power loss ini biasanya tegangan-tegangan jatuh di sini ya. Eh, Terus tegangan jatuh ini kemana larinya? Biasanya jadi heat, jadi panas. Jadi panas pada komponen tersebut. Ya, yang kedua, ya, yang sebelah kanan ini adalah switching regulator. Ya, ini PWM, PWM ini full speed modulation, di sampling gitu ya. Ini ada saklarnya itu on off on off on off on off gitu. Kemudian ada filternya, pengaturan ini outputnya. Nah, ini feedback ya, feedback untuk mengontrol ini. Jadi saat terbuka dan saat menutup ya tegangannya ini ada ke sini keluar ya. Ditutup masuk dari sini gitu ya, terbuka dari sini ya, ataupun ada nanti ada rangkaian ya eh, yang disebut dengan bak ya atau bus ya ataupun bak bus ya dan lain-lain banyak sekali konfigurasi atau topografinya. Next kita lanjut. Nah, ini sepintas saja ya, sepintas saja tadi yang tadi dijelaskan ya. Ini kontrol tadi ya. Kontrol ini bertugas untuk ya menutup dan membuka ya, menutup, buka, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup gitu ya. Seperti sebuah saklar ya atau switch. Makanya disebut switching ya. Switching ini buka, tutup, buka, tutup. Ya, kemudian di sini ada dioda. Ya seperti tadi ya, seperti tadi yang dijelaskan ya. Kalau dikasih tegangan ya, ini akan ngelawan gitu. Ketika ditutup, ini ngelawan ya. Ketika dibuka, dia ngelawan juga gitu ya. Eh, Jadinya seperti ini. Ya, ini dioda ini berfungsi ya. Ketika dia eh, apa ada GGA lawan ya. Kalau kami dulu menyebutnya GGA lawan gitu ya. Mm. Eh, Kalau switchnya ini terbuat dari transistor ya, kena GGL ini gaya gerak listrik yang melawan dari sini transistornya apa transistor ya maaf transistornya jebol gitu ya. Yang seperti ini dinamakan dengan bug. Kemudian saklar ini ya, posisi saklar ini digantikan oleh semikonduktor. Dalam hal ini contoh sederhana yaitu transistor. Kemudian ini basicnya PWM. Ya, di sini ada osilator. Osilator ini yang menghasilkan sinyal ya, atau gelombang ya. Kemudian ada komparator ya, PWM komparator, dan ini feedback ya. Eh, Keluar ini gelombang sawtooth ya atau gigi gergaji ya. Nanti pada outputnya ini eh,
itu keluarnya seperti ini. Tegangannya berbentuk pulsa, tetapi ya ini beda-beda ininya. Lebar pulsanya, ya. Ini panjang ya, ada yang panjang, ini pendek, gitu ya. Jadi secara teratur, ya makanya disebut dengan pulse width, ya. Pulse width itu ini lebar pulsa, ya. Modulation itu ya modulasi, ya. Modulasi itu eh, mempengaruhi frekuensi carrier ya dengan eh, frekuensi carrier itu pembawa ya dengan frekuensi informasinya, ya. Nah, itu juga panjang bahasannya. Nah, oke, kita skip. Nah, secara topologi ya atau bentuk atau konfigurasinya ada tiga sebetulnya ya. Satu, dua, tiga. Ada tiga ini nanti kalau diuraikan jadi banyak, jadi belasan, jadi puluhan konfigurasinya. Ya, yang pertama itu konfigurasi bus atau topologi bus, kemudian topologi bus, kemudian topologi flyback. Ya, kalau bus seperti ini, bus seperti ini, flyback seperti ini. Nah, nanti yang akan kita bahas itu ya tentang flyback. Ya, yang ini dengan yang ini kita kesampingkan dulu karena apa? Yang paling banyak beredar di kita itu konfigurasi yang eh, flyback, flyback, flyback yang isolated ya. Jadi secara topologinya begini ya, kemudian dibagi jadi dua ya. Satu terisolasi, yang kedua tidak terisolasi. Ya, yang seperti ini yang disebutnya tidak terisolasi. Kalau yang terisolasi itu menggunakan trafo, ya. Ini nanti kita coba lihat ya, trafo ada primer, ada sekunder. Jadi dari sini tidak terhubung langsung ke sini. Dari primer tidak terhubung langsung ke sekunder. Ini sangat sederhana ya, tapi ini juga lumayan, lumayan. Kalau yang tidak terbiasa itu sedikit bingung. Oke, ini switching controller ya. Eh, ini switchnya yang tadi ya, saklarnya ini ya, saklarnya ini tadi yang diodanya ini ya, kemudian induktor, ini kapasitor ya. Kalau lihat konfigurasi seperti ini namanya bus seperti yang tadi ya. Nah, ini rangkaian switchingnya ya. Jadi ini ada PWM. Strip A maksudnya apa? Itu error amplifier, OSC osilator, RS key. Ya, ini maksudnya RS flip flop. Kemudian rep ini kayaknya regulator ini ya. Pengatur tegangan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian uh, ini saya copy dari Texas Instrument. Ya, teman-teman pun kalau mau uh, mencari informasi ya tentang komponen per komponen itu ya di Texas Instrument ini yang memproduksi IC ya. Selain memproduksi IC dia juga membuat semacam guidance ya bagaimana produknya mereka itu di eh, cara pakainya lah ya gitu. Nah, ini eh, topologi atau bentuk rangkaian ya. Nah, eh, karena yang kita bicarakan adalah switching atau pencaklaran ya, seperti yang tadi diobrolkan.
Nah, ini saklarnya ya, secara manual ya, tapi eh, bentuk yang manual itu digantikan dengan semikonduktor ya, bisa transistor, BJT, MOSFET ya, IGBT ya, dan lain-lain. Ini juga sama ya, yang ya, ini ya, ya ini akan diganti oleh semikonduktor. Berikutnya, nah ini macam-macam topologi ya, macam-macam topologi ya. Ada istilah duty cycle ya, duty cycle. Duty cycle ini P out dibagi dengan P in, perbandingan ya. Nah, ini nanti bisa teman-teman baca ya, nanti saya kasih ininya, artikelnya tentang ini. Tapi yang eh, kita mulai apa? Ini tidak perlu dihafalkan juga ya. Nah, ini konfigurasi yang seringnya itu buck, boost, dengan satu lagi playback ya. Seperti tadi yang diutarakan di awal. Ya, kemudian nanti teman-teman akan sering melihat diagram seperti ini. Ya, pada sisi horizontal ini T ya, atau time ya. Kemudian sisi vertikalnya ini disebut amplitudo, kadang arus, kadang disebut tegangan juga ya. Nah, kalau teman-teman di elektronika ya menyebut ini ya, diagram ini dengan nama timing diagram ya. Oh, bagaimana timing diagramnya seperti ini ya. Ini output dari PWM contoh ya. Nah, timing diagramnya seperti apa? Seperti ini gitu. Oke. Buck, synchronous buck ya, sini boost. Nah, kemudian nah ini inverting boost, sepik, ini cuk, kemudian zeta ya. Ini macam-macam topologinya ya. Kemudian ini playback, ya ini playback. Nah, yang akan kita sedikit bahas adalah yang jenis playback. Karena apa? Ini paling banyak aplikasinya di eh, rangkaian switching, ya, di lampu LED, SMPS dan lain-lain tuh hampir mayoritasnya itu playback. Nah, ini konfigurasi yang lain, ya. Ya. Nah, yang seperti ini ada trafonya, ada trafonya. Ini namanya yang tipe isolated atau terisolasi. Jadi rangkaian di primer ya itu terisolasi dengan rangkaian di sekunder. Ya, yang di awal-awal ini kan nggak ada, ya nggak ada. Ini tidak terisolasi. Ya ini yang ada trafonya ini terisolasi. Ya ini konfigurasi atau topografi yang lain. Ini push pull ya. Push pull ini ada dua buah switch ya, Q1 Q2 ya. Kalau satu ngepush, yang ini ngepull gitu ya, satu menarik, satu mendorong, satu mendorong, satu menarik. Ini Weinberg dan banyak lagi konfigurasi-konfigurasi yang lainnya. Kalau ini eh, setengah gelombang, ini full gelombang ya, ini nih. Ini dua ya, ini empat gitu. Ya, ini passive full bridge ya, dan banyak konfigurasi-konfigurasi lainnya. Ya, ini tidak perlu dihafalkan. Nah,
Nah, kemudian dari yang tadi ya kita akan lihat yang ini, yang tengah playback ya. Yang playback ya, ini tidak perlu dilihat dulu ya, yang tengah aja, yang playback ya. Ada yang disebut duty cycle ya, ini Q1 itu ini ya, ada ya. Q1 voltage jadi tegangan pada Q1 ya. Q1 sama dengan P in itu ini ya. P out ya, ya NP itu, nah ini timing diagram dari PWM ya, kemudian ini dari Q1 FET. FET ini apa ya? FET ini field effect transistor ya, atau mungkin ya oksid semikonduktor FET. Kemudian ini arus, kemudian ini tegangan ya pada dioda. Ini yang kotak-kotak segitiga ini namanya timing diagram. Ya, kalau orang fisika nyebutnya ini eh, domain waktu atau time domain. Kalau orang elektronika nyebutnya timing diagram. Ini macam-macam ya. Ini ada kayak pintu nih, kayak pintu ini runcing. Ya, yang seperti ini disebutnya dalam istilah elektronika ini namanya waveform atau bentuk gelombang. Ah, ini adalah parameter atau sifat pada ah, linear power supply, kemudian ada switching power supply. Ya, kita bisa lihat ya, ya eh, parameternya line regulation, load regulation, kemudian ripple, ya ripple-nya, ya kemudian noise-nya, ya, ya kalau apa switching ini noise-nya luar biasa besar, ya. Kemudian transient respon ya, ini microsecond, ini millisecond, ya. Ini eh, lebih bagus ya ininya ya. Kalau ini ya, kalau lihat ya ada noise ini yang jadi harmonik ini noise ini nih. Ya, kalau bahasa elektronikanya kadang disebut noise ya, kadang disebut electromagnetic interference gitu ya. Nah, ini nih, EMI ya, electromagnetic interference. Interferensi gelombang elektromagnetik yang ini sedikit. Wah, ini tinggi banget. Kemudian rangkaiannya ini simple, yang ini sangat complicated. Ya, tapi ya itu keunggulannya di manufacturing cost atau harga perakitannya ini jauh lebih rendah daripada ini. Ya, kemudian ukurannya juga ya lebih simple dan lebih ringkas gitu ya. Kalau rusak itu ya daripada dibetulin mending dibuang gitu ya. Beli yang baru pun jauh lebih murah gitu ya. Nah, kalau yang ini kerugiannya itu, kan kerugian kekurangannya itu di ukuran dan efektivitasnya. Ya, ini aplikasinya ya di berbagai aplikasi ya bisa dibaca ya. Oke, ini kita cepat saja.
Ini ringkasan dari yang tadi, ya. Power supply linear itu besar dan berat, ya, beratnya juga berat banget, ya. Kalau switching itu kecil dan ringan. Kemudian rangkaiannya ya gini sangat sederhana yang linear ini. Kemudian yang switching sangat kompleks. Efisiensinya ini tinggi, ya 80 sampai 90%. Jadi si power supply-nya juga nggak panas, ya. Kalau yang ini beda. Ini 30 sampai 50% itu jadi daya, ya. 70% sampai 50% itu terbuang jadi panas. Kemudian interferensi elektromagnetiknya, yang ini noise-nya kurang, tapi kalau yang ini, ya noise-nya tinggi, jadi perlu di-filter, ya. EMI gitu ya, EMI ini kalau di listrik eh, instalasi ataupun distribusi, hmm, distribusi sistem tenaga gitu ya, EMI ini ya harmonik gitu ya. Kemudian cost ini tinggi, ya, yang linear ini tinggi. Kenapa? Karena ukurannya yang besar itu. Jadi kalau bahannya terbuat dari gulungan kawat tembaga itu karena besar dan berat ya kalau ditimbang ya mahal sekali gitu. Ya, yang switching ini trafonya juga hanya beberapa gulung saja gitu. Yang gulungannya kecil, ya kapasitornya juga kecil-kecil, tuh, ya. Jadi harganya juga lebih lebih murah. Dan ini yang apa? Secara ekonomi ya, yang small dan light ini ya dengan biaya produksi yang rendah ya. Kemudian small dan light ini pengaruh ke harga harga shipping. Jadi kalau diproduksi di Cina ya, kalau dimasukkan ke dalam kontainer misalnya kalau yang ini muat ya 1.000, yang ini mungkin hanya 10 gitu ya perbandingannya tuh, kurang lebih seperti itu. Jadi shipping cost juga bisa lebih rendah. Oke, nah ini salah satu contoh yang tadi ya, contoh eh, switching rangkaian switching power supply ya. Ini elektronika daya switching power supply itu yang seperti ini. Ya, kalau lihat rangkaiannya rumit gitu ya, kelihatannya rumit padahal enggak ya. Oke, sebelum kita menjelaskan yang ini, kita lihat dulu gambar kecil ini ya. Ini ada 220 volt AC, kemudian ini transformer atau disebutnya eh, trafo ya. Dari 220 volt ini turun ke sini misalkan ini jadi 12 volt. AC ya, AC. Bentuk gelombangnya seperti ini. Ya, di sini amplitudenya tegangannya 220 berubah jadi 12. Kemudian ini 1, 2, 3, 4 ini dioda yang disebut juga ya, lazim disebut dengan bride ya ataupun jembatan, dioda jembatan. Ya, ini berfungsi untuk menyearahkan. Ya, nanti jika diperlukan penjelasan yang lebih rinci ya saya akan coba jelaskan ya. Kurang lebih bentuk gelombangnya seperti ini nih. Ya. Ya, jadi kemudian ada ini. Ya, ini yang ke bawah ya, ini kan bentuk AC karena dioda itu hanya bisa mengalirkan satu arah saja, yang bawahnya kepotong. Jadi kayak gini. Kemudian eh, yang kosong ini diisi oleh
dioda yang kan ada 4 ya. Jadi diisi oleh dioda yang di seberangnya ya, ini ngisi buat yang ini. Nah, yang ini garis ini adalah charge dan discharge-nya ini kapasitor. Ya, ini kalau rangkaian yang lama, yang dulu itu ya, itu seperti ini. Ya, ini gulungannya banyak, gede gitu ya. Jadi kalau sekarang kan mahal ya itu tembaga itu. Ya, kalau dulu semikonduktor yang mahal, tembaga yang murah gitu ya. Kalau sekarang kebalik ya, tembaganya yang mahal, semikonduktornya ya eh, lebih murah karena semikonduktornya juga ukurannya udah kecil-kecil. Kalau dulu ukuran transistor ini segede jengkol gitu ya. Kalau sekarang mah ya mungkin segede kutu juga udah berfungsi sama dengan yang segede jengkol itu. Ya. Oke, ya rangkaian kemudian ini masuk ke kapasitor. Kapasitornya disebut juga dengan DC smoothing. Nah, fungsinya ini meratakan ya yang asalnya renewal gitu ya dalam bahasa Sunda ya bahasa Indonesianya apa ya renewal itu kalau bahasa Inggrisnya rival gitu berombak-ombak ya sama kapasitor diratakan kemudian ini 7805 ini IC atau integrated circuit IC regulator ya eh, seri 78 dengan output 5 volt kemudian ini juga sama DC smoothing. Jadi kalau dari sini inputnya 12 ya ke sini 5 volt, udah turun 7 volt. 7 volt ini lari kemana? Ya, ya ditahan sama ini. Kemudian jadi panas. Ya, yang IC 7805 juga ini sering dikasih pendingin karena panas. Ini frekuensinya rendah ya, ini 50 Hz ya. Kemudian panas, ukurannya gede dan tidak efisien. Nah, diganti dengan rangkaian yang seperti ini. Ya, apa bedanya? 220 atau 110 volt ini, kalau yang ini ya diturunkan dulu jadi 12, kalau ini langsung masuk ke semikonduktor. 220 masuk ke semikonduktor. Ya suka nggak suka ya mau nggak mau gitu ya. Sekarang itu ya seperti ini. Karena ngejar ukuran kecil dan harga yang lebih lebih murah ya. Nah, ini ya yang menyebabkan timbulnya harmonik pada instalasi listrik itu ya ini dioda ini ya. Nah, ini tipe eh, penyarah yang agak bagus ya. Tentunya ini tidak ini apa ada fuse tapi tidak ada filter ya. Ini juga dampak dari pemasangan dioda ya langsung ke eh, tegangan 220 volt ini yang menimbulkan noise ya ataupun harmonik itu ya ini ya dioda inilah ya penyebab harmoniknya ya di samping yang di sini juga ada ya di sini kan ada frekuensi tinggi di sini itu masih eh, 50 Hz ya disearahkan juga sama ya ini set gitu ya gelombang sinusnya masih 50 Hz kemudian berubah menjadi DC ya kalau 220 inputnya ya setelah jadi DC itu 220 dikali dengan akar 2 ya kurang lebih di 311 atau 310 volt ini tegangannya tinggi makanya
sini elko-nya juga ya, elko itu apa? Elektrolit kapasitornya itu tegangan kerjanya itu lumayan nih 450 volt. Ya beda dengan yang ini. Kalau yang ini hanya mungkin 25 volt, 16 volt ya. Kalau ini 450 volt. Tapi kapasitasnya ini lebih rendah. 2,2 mikrofarad. Kalau yang ini bisa sampai 1000 ya, bahkan 10.000 ya. Oke, ini masih eh, bentuknya seperti ini, bentuk gelombangnya atau waveformnya ya. Ini timing diagramnya ya, sambil kita belajar sedikit demi sedikit ya. Nah, ini DC ya, kemudian ini masuk ke trafo ya. Trafonya satu primer dengan dua sekunder ya. Yang ini S1, ini S2 ya. Nah, sekunder kedua ini berfungsi sebagai feedback. Kemudian switch-nya yang mana ya? Ini ya, ini yang berfungsi sebagai switch on off on off on off ya, on off on off on off ya. Kalau di sini bentuknya tuh pulsa ya, ini nih ya. Saya ganti warna dulu pakai merah. Nah, ini ya. Dengan frekuensi kalau di sini 100 kHz ya. Ini on off on off on off on off on off, on off gitu ya gitu ya. Nah, ini ya kalau di sini AC ini akan berpindah ke sini ya. Sesuai dengan sifatnya trafo itu ya. Nah, ada induksi ya, induksi kemudian pindah. Nah, ini disearahkan. Ini penyearahnya juga penyearah yang setengah gelombang ya, menggunakan satu buah dioda dan satu buah kapasitor. Kemudian ini adalah rangkaian feedback juga berfungsi sebagai regulator. Sini ada dioda Zener dan optocoupler. Ya, kalau tegangannya naik ya dia ya menurunkan ya tegangan yang di sini. Jadi pulsanya diturunkan. Kalau tegangannya turun dia dinaikkan. Makanya ini dia bisa beroperasi ya dari 110 atau 90 volt ini ya sampai ke 240. Jadi kalau ada penurunan tegangan ya pada tegangan PLN-nya ini masih masih tetap bisa berfungsi dengan baik. Itu keunggulan daripada eh, power elektronik atau elektronika daya atau switching power supply. Oke. Yang seperti ini ya, ini dinamakan dengan switching power supply. Ya, ada juga yang menyebut switch mode power supply atau disingkat dengan SMPS. Nah, basicnya cara kerjanya itu kurang lebih seperti yang telah saya jelaskan tadi ya. Tapi dengan berbagai kekurangan. Nanti kekurangan-kekurangannya itu ya akan ditutupi oleh rangkaian-rangkaian pelengkap ya seperti di sini ya. Di sini ada electromagnetic interference. Kemudian di sini dipasang liritan atau EMI filter. Kemudian power factor yang kecil ya, pakai ada eh, rangkaian kompensat untuk power factor regulation, disingkat PFC gitu ya. Jadi panasnya sedikit, frekuensinya tinggi. Nah, ini ukurannya kecil ya, sangat kecil dan lebih efisien. Ya. Nanti akan ditemui ya berbagai macam rangkaian, tapi semuanya secara prinsip itu prinsipnya seperti ini. Serumit apapun rangkaiannya. Jadi makin rumit itu karena banyak penyempurnaan. Ya, disempurnakan dan makin eh, sederhana itu karena ngejar ngejar cost, ngejar harga yang semakin murah ya. Pengen lebih murah lagi ya. Ini kan diodanya 4 ya. Ini dibuang gitu ya.
dibuang, dibuang ya. Oke, dia udah satu aja. Masih jalan, jalan ya. Tapi itulah yang menentukan kualitasnya. Kemudian dari segi komponennya ya, ini juga ya ada eh, karbon ya. Resistor juga ada berbagai grade, kapasitor juga sama. Tuh. Kemudian transistor, ya ada yang pakai MOSFET ya, dan lain-lain ya. Tergantung kepada desainer dan pangsa pasar yang dituju. Oke. Ah, gambar yang rumit ini ya, kalau orang ME ya biasa ya menyederhanakan menjadi blok-blok diagram. Kalau yang kayak gini ini domainnya orang elektronika ya. Ini adalah eh yang linear tadi. Ada trapo, kemudian dioda bridge, kemudian ini smoothing. Ya, smoothing tadi kapasitor ataupun induktor yang berfungsi sebagai smoothing. Nah, yang ini ya, trapo, dioda bridge, smoothing. Ya, regulatornya nggak ditulis, ya ini jadi AC berubah jadi DC. Oke. Nah, ini A1 ada circuit protection atau filter, kemudian ini rectifier ya, yang di bawah ini yang versi switchingnya. Kemudian ada PWM dan switching ya, ini sudah berupa integrated circuit ya. Ini juga pakai MOSFET. Kemudian paired core transformer ya, beda ya. Kalau ini trafo 50 Hz, ini dengan frekuensi yang lebih tinggi. Makin tinggi frekuensinya ya, ininya ukuran trafonya itu lebih kecil. Kalau ukuran trafonya lebih kecil, lilitannya itu lebih sedikit, bahan bakunya lebih sedikit. Ya, nanti ada pertimbangan berapa frekuensinya, ya itu nanti ditimbang-timbang oleh desainernya. Hmm. Kemudian banyak arah. Jadi ini dari AC berubah jadi DC, diubah lagi jadi AC, diubah lagi jadi DC. Ini ada beberapa kali ya, beberapa kali proses. Kalau ini AC ke DC selesai. Kenapa dibuat seperti ini ya tadi ya, ngejar ukuran kecil ya dengan efisiensi yang lebih tinggi. Ya, nomor satu, circuit protection ya, proteksinya itu proteksi apa? Proteksi electromagnetic interference atau rangkaian filter. Kemudian ini rectifier dan smoothing. Kemudian ini rangkaian switching ya, PWM switching. Kemudian ini trapo paired ya dengan inti paired. Kemudian rectifier dan smoothing barulah menjadi DC. Kemudian ini ada output feedback to driver yang tadi ya, bisa menggunakan auto coupler dan lain-lain, banyak tekniknya. Nah ini ya, ini ya. Eh, bentuk fisiknya tuh kurang lebih seperti ini. Ini kecil sekali. Ya, ini resistor ya, ini dari 220 masuk ke sini nih. Line netral, lainnya tuh masuk ke resistor dulu. Ini berfungsi sebagai switch ini. Sebagai fuse. Kalau kita nyebutnya air fuse gitu ya. Eh, ini nggak lewat trafo dulu, ya langsung disearahkan. Kemudian ada filter. Nah, ini adalah yang tadi transistornya yang 2 biji itu.
Kemudian ini dioda damper ya untuk melindungi ini. Kemudian ini optocoupler. Ya, ini dioda Zener. Ini penyarah. Ini bahkan nggak oh ini ada output kapasitornya. Ya, ini snubber network ya. HF ini high frequency transformer output Zener output filter kapasitor opto isolator ya. Jadi ini kalau dipegang ini nyetrum ya, yang area ini ke sini. Ya, ini nyetrum. Kalau yang ini udah nggak nyetrum lagi. Yang daerah sini. Ya, namanya optocoupler atau optoisolator. Di mana rangkaian ini kita bisa dapatkan? Ya, ini kita mengulang lagi. Ya, ini yang tadi ya, trafo, rectifier, filter, regulator. Ini waveform atau bentuk gelombangnya seperti ini. Ya, gelombang sinus. Ini rectifier. Kemudian di semut ya, seperti ini outputnya. Flat gitu ya, masih ada rata, masih ada ripple gitu. Kemudian ini sebagai perbandingan ukurannya, di mana kita dapat temukan ya rangkaian ini yang kita sebut dulu ya bahasa kita waktu masih remaja atau masih anak-anak namanya adaptor. Ya, adaptor. Dan ini itu handphone charger, mobile phone charger. Jadi switching power supply ya yang sangat sederhana yaitu eh, charger HP gitu ya. Nah, ini colokan USB-nya, ini bentuknya seperti ini. Besarnya juga segini. Kalau rusak ya, kita jarang perbaiki, kita buang aja, kita beli baru. Ya, harga memperbaikinya akan jauh lebih mahal daripada kita membeli baru. Kalau yang ini sekarang ya, ini tembaganya berapa gram itu ya di trafo, terus ukurannya gede. Kalau di bawah-bawah juga eh, sudah tidak efisien dan efektif lagi. Ya, ini perbandingan ukuran kurang lebih ya. Ini small ya, charger transformer ini linear transformer. Besar dan berat. Ini kecil dan ringan. Oke. Nah, ini rangkaian tadi ya. Kalau yang tadi tulis tangan ini diperbagus kurang lebih seperti ini. Ini sama juga ya. Nah, ini kalau ini PWM-nya ini pakai ini nih, T2, transistor 2 ya. Ini switchingnya pakai ini T1 ya. Ini optocoupler, jadi rangkaian sekunder dengan primer ini terpisah. Ini ingin melakukan feedback ya, feedback ke eh, rangkaian primer ya, tapi dengan optik ya di dalamnya ada dioda LED ya dengan ini transistor transistor foto makanya disebut dengan optocoupler. Kita bisa lihat ya bentuk gelombangnya ya ini sinus yang bagus, kemudian ini berubah jadi DC yang mengandung ripple, kemudian ini DC ya dengan frekuensi tinggi, kemudian ini step down ya DC yang lebih kecil, kemudian disearahkan, kemudian ini filter atau smoothing ya, jadinya ini lebih
dengan tegangan yang lebih halus. Nah, ini bagaimana uh, rusaknya, ya. Kenapa disebut linier dan non-linier? Ya, ketika AC 220 langsung ke dioda, ya. Kalau rangkaian linier, ya, tegangannya itu bentuk tegangannya seperti ini. Kemudian bagaimana arusnya? Arusnya juga sama seperti ini. Jadi arus dan tegangan bentuk gelombangnya sama. Nah, ini ya yang biru nih tegangan, yang merah nih arusnya ya, misalnya begitu ya. Tapi ya, kalau masuk dioda seperti ini ya, bentuk tegangannya sinus seperti ini. Kemudian sinus juga dirusak ya. Jadi ada line seg, ada line seg, bentuknya juga jadi cacat ya, atau bahasa kerennya distorsi. Kemudian bentuk arusnya juga seperti ini ya, gini gini. Jadi bentuk arus dan bentuk tegangan itu sudah tidak sama ya. Bentuk arus dan tegangannya sudah tidak sama. Makanya kalau ini sebutnya linear ya. Kalau ini tidak linear. Ya, ini linear load, ini non-linear load. Ya, kurang lebih seperti itu. Kenapa bisa jadi cacat seperti ini bentuk arusnya? Nanti ada penjelasan yang lebih rinci lagi ya di sesi yang lain ya. Mungkin kita bisa lanjutkan, tapi yang jelas ya, ini eh, bentuk tegangan, bentuk gelombang tegangannya cacat, ya bentuk gelombang arusnya juga sama cacat. Ini power factor controller. Jadi power factor itu apa yang menyebabkan power factor itu turun? Ya, satu karena pergeseran fasa atau displacement. Yang satu lagi karena distortion. Mungkin ini akan dibahas di kesempatan yang mendatang lah ya, gitu ya. Sekarang kayaknya nggak cukup waktu. Ini contoh waveform ya. Ini tegangannya seperti ini. Ya, yang merah ini tegangan, yang biru adalah arus. Ini dilihat pakai power quality meter. Kemudian ini eh, nomor berapa ini? Nomor satu apa dua ya? Nah, ini amplitudenya segini. Kemudian ini ada harmonik nih. Ya, ada harmoni kecil-kecil. Jadi diakibatkan oleh rusaknya bentuk gelombang. Ya, nanti dari sini ke sini bagaimana cara menampilkan ini, bagaimana cara menghitungnya ya. Ini ada analisa yang cukup rumit ya. Kalau algoritmanya biasa disebut dengan eh, Fourier transform ya, atau pas Fourier transform atau discrete Fourier transform. Ini analisa yang sangat rumit ya. Kalau dihitung tuh rumit sekali ya. Bisa kalau zaman dulu mau orang menghitung seperti ini bisa memakan waktu 100 tahun ya untuk mengamati satu bentuk gelombang ini dengan komputer dengan kecepatannya pada saat itu ya, dengan kalkulator atau komputer jadul ya, hingga lahirlah alat-alat seperti ini ya, yang menggunakan algoritma pas Fourier transform atau FFT ya. Kalau kapan-kapan ada waktu kita
eh, kita diskusikan ya, kita diskusikan lebih lebih dalam. Nah, ini yang lebih complicated ya, sebagai contoh. Kalau tadi kan hanya sederhana aja. Sekarang ada input filter ya, kemudian ini rangkaian pengganda tegangan ya, ini switchingnya ya, menggunakan transistor yang mempunyai daya yang lebih besar. Kemudian ada kontrolnya ya, ada standby transformer. Ini transformer utama dan ini transformer standby. Misalnya kalau untuk TV ya, kalau untuk misalkan TV kan dimatiin, tapi ada yang tetap rangkaian kontrolnya tidak mati. Ya, ada ya trafo, standby dan lain-lain. Ya, kemudian eh, dengan sekecil ini ya, itu punya daya yang sama dengan trafo-trafo yang segede gaban gitu. Nah, ini ada min 12, 12, 5, 12, 12 ya, ini outputnya juga multi ya, berbagai macam tegangan ya. Ini seperti eh, power supply untuk PC atau komputer. Nah, ini adalah salah satu bentuk lain daripada elektronika daya. Dan ini juga sangat-sangat banyak ya di eh, ME ini ya. Ini yang dinamakan dengan menyebutnya PSD ya, variable speed drive atau variable frequency drive. Ya, kita juga tidak akan bahas secara panjang lebar gitu ya. Tapi intinya seperti ini, tegangan ini dari eh, misalkan 400 volt langsung masuk ke dioda. Kemudian ini namanya DC bus atau DC smoothing ya. Kemudian ini ada switch. Switch ini terbuat dari eh, semikonduktor. Biasanya disebutnya IGBT. Bentuk gelombang awalnya seperti ini, kemudian diarahkan jadi begini, jadi DC ripple. Ya, kemudian ini sesudah DC smoothing seperti ini. Nah, kemudian berubah jadi PWM, Full Width Modulation. Ini diagram blok diagram seperti ini. Ini convert merubah AC ke DC ya, disebut juga rectifier ya, atau ada yang menyebut converter. Kemudian filter DC bus ini inverter merubah jadi DC ke AC. Tapi AC-nya ini AC kalau di sini disebutnya simulated AC ya, atau orang nyebutnya PWM ya, macam-macam istilah. Ya, ini frekuensinya misalkan 50 Hz tapi punya duty cycle yang berbeda-beda atau lebar pulsa yang berbeda-beda. Jadi kecepatan motornya juga bisa diatur, makin tinggi frekuensinya, kecepatannya makin makin cepat. Makanya ini yang kalau dulu ya motor itu hanya bisa forward, reverse, maju, mundur, ya, kemudian stop, kemudian start, stop, forward, reverse. Nah, kalau yang ini menggunakan ini bisa eh, diatur, diatur speednya. Ini rangkaiannya ya seperti tadi ya. Kalau ini berbentuk saklar kayak gini, kalau ini berbentuk simbol semikonduktor. Ya, ada enam IGBT ya. Kemudian ini penyiarannya juga ada 6 dioda. Ya, yang seperti ini namanya rectifier shift pulse gitu ya.
Oke, kemudian ini kalau teman-teman belajar kontrol, ya ini adalah proporsional, integral, derivatif. Ya, ini buat apa? Eh, ini blok diagram. Nah, ini kan ada kontrol logik, ya, kontrol logik, ya. Kalau orang MM kontrol logik kotak aja gitu ya. Nah, kontrol logik ini kalau diuraikan lagi jadi seperti ini. Ya, ini namanya PID controller. Oke. Ini bagaimana caranya mengontrol ya? Nah, kurang lebih seperti ini ya. Untuk mengontrol switch ini ya, ini disebut dengan voltage mode control. Ya, mode tegangan ya. Kemudian yang ini mode arus ya, yang dikontrol bentuknya seperti ini. Bentuk waveformnya ya. Nah, ini gigi gergaji ya. Kalau ini Ini beda jauh tapi ya. lain ya. Nah, kemudian ada Sepuluh ya. compensating current control ya. Kemudian error amplifier compensation circuit. Ya, ini kurang lebih seperti ini. Nah, percepat aja. Nah, ini yang tadi ya, PID controller ya, current mode control stability. Ya, makin presisi mengontrolnya Jadi harganya 8 gitu semakin, banyak. semakin mahal. Oke. Kemudian ini apa ya? Ini eh, ini kan rangkaian-rangkaian analog ya. Ini namanya op-amp gitu. Ya, ini bisa dilihat di sini ya, analog.com. Ya, mungkin eh, paparannya singkat saja. Yang demikian ya, semoga ada manfaatnya ya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan teman-teman kalau ada yang mau tanyakan sambil saya mau review yang sudah masuk. Hmm. Kalau boleh tahu background Pak Dadan apa ya, mungkin jadi motivasi kita teman-teman di sini. Backgroundnya apa ya? Direktur background BPUH. background power eh, background ini ya, foto profile ya. Ah, ini Pak Eh, Direktur. kalau saya background pendidikannya ya di elektronik ya, elektronik dan tenaga listrik ya gitu. Jadi eh, eh, kalau di antara MEP ini ya yang paling saya paham mungkin itu elektronik. Kalau elektronik itu saya pernah sekolah elektronik, pernah kursus, pernah jadi teknisi elektronik, pernah jadi product engineer di pabrik elektronik, ya, jualan juga pernah, gitu, jualan. Jadi kalau mekanika, elektrikal, elektronik, plumbing ini yang paling saya eh, bisa itu yang bagian elektronik, ya. Tapi elektroniknya yang zaman dulu ya, gitu ya, sempat berhenti, ya, pindah ke mekanikal ya, piping, tiring gitu ya, bolak-balik ya, ya akhirnya di MEP juga jadi apa? Jadi tukang gambar gitu ya, bikin RAB ya, hanya sebatas pengetahuan di bidang apa perencanaan gitu. Jadi backgroundnya apa?
Yang lebih dominan saya tuh elektronik dan tenaga listrik. Kalau mekanikal itu semuanya didapat di belajar di eh, otodidak ya. Nah, ini juga buat teman-teman ya. Saya juga sering posting ya di LinkedIn ataupun di YouTube. Salah satunya itu eh, seperti kita belajar KCL ya, KCL, KPL ya, Kirchhoff Law, Kirchhoff Current Law, Kirchhoff Voltage Law ya. Kemudian ternyata pelajaran ini sama ya, sama dengan kalau kita mau menghitung U value di sebuah dinding ya, rangkaian yang dideret ya seperti itu. Eh, Sama persis. Rumusnya sama, hanya beda satuannya saja. Jadi kalau kita mengerti elektronik ya ketika kita ngitung AC juga mudah gitu. Kemudian saya hari ini pun ada posting juga tentang POYE ya, POYE law gitu atau hukum POYE kalau orang kita menyebutnya Porir gitu. Itu hukum Porir itu berbicara tentang termodinamika ya, tentang conductivity gitu ya, konduktivitas. Jadi nggak ada hubungannya sebetulnya dengan elektronik, tapi yang menggunakan ini itu di semua disiplin ilmu dan yang dominan itu malah di elektronika. Ya, buat ngitung harmonik dan lain-lain itu menggunakan deret Fourier, deret Fourier gitu ya. Eh, jadi apa? Pas Fourier transform gitu. Jadi kalau eh, bisa elektronik, mekanikal juga pasti bisa. Bisa mekanikal, elektronik juga pasti bisa. Karena apa? Backgroundnya itu sama. Gitu. Ya untuk mengerti yang barusan itu diperlukan background apa ya? Kita lihatnya tuh jangan ke elektrikal, jangan lihat ke mekanikalnya, kita lihat itu ke fisika level dasar gitu ya. Fisika level dasar dan matematika dasarnya itu sama ya. Sama persis gitu. Jadi nggak ada bedanya lah gitu ya. Kita menghitung tahanan termal dinding misalkan dengan tahanan termal dengan tahanan listrik gitu. Nggak ada bedanya ya. Seri, paralel kayak gitu nggak ada bedanya. Yang beda hanya satuannya aja. Oke. Kemudian ada lagi. Untuk filenya nanti dikirim ke grup ya Pak. Ya filenya saya taruh di Google Drive. Ada Kak Luga, Pak Dadan, raise hand. Oke lah sebentar. Output PCD termasuk listrik AC PWM. Menyebutnya yang pas. Apa ya PCD ya. Video compact disc. Mungkin PFD ya. Termasuk listrik AC. Nah, kalau PWM itu full switch modulation. PWM itu dia pulsa ya, dan PWM itu tidak digunakan misalkan ya ke rangkaian atau ke apa ya untuk didistribusikan enggak ya. Kalau PWM itu sifatnya dia tuh setelah PWM itu pasti end user. Ya setelah PWM nanti misalkan ke motor, ke trafo ya. Jadi setelah misalkan gini ya, kan ada ide ya. Kemarin nih teman-teman ME output bagaimana merubah satu fasa jadi 3 fasa. Ya benar, alatnya itu pakai VFD, variable frequency drive. Dari 220 nanti keluar jadi 3 fasa. Tapi apakah bisa didistribusikan? Tidak ya.
Kalau dari PWM itu tidak bisa didistribusikan, tapi harus langsung dipakai. Oke, mohon izin keluar, mangga silakan. Oke, siapa ada yang mau bertanya lagi? Barangkali. Tuh kalau enggak, silahkan. Baik, terima kasih Pak Sugeng dan Pak Dadang. Eh, saya agak awam nih Pak dengan elektronika daya. Eh, Punten, suara saya kedengeran nggak ya Pak? Aman, jelas. Keras banget. Ya, siap. Saya di Keras, semangat kayaknya, semangat, masih semangat ya. Gimana, gimana? Ya Pak, saya di Bandung Barat Pak. Mau nanya. Sama saya juga di Barat. Oh gitu, Batu dekat atuh Jajar, berarti. Batu Jajar Oh, ya. Heeh. saya di Parompong Pak, Oh agak ke iya, utara. Heeh. Bandung Barat Utara ya. Iya, utara. Barat di utara. Polban Eh, ya. Iya, betul Pak, Polban. Oke, oke, gimana, gimana? Ya, Pak Dadang, saya masih agak awam dengan elektronika daya, ya, terutama yang masalah distorsi harmonik, Pak. Mau apa ya, kalau bisa diperjelas gitu, Pak, kalau misalkan ada AC yang inverter dan non-inverter gitu ya, kira-kira distorsinya itu lebih besar yang mana dan kira-kira untuk menangani distorsinya itu ada nggak ya, Pak? Ya, itu aja, Pak. Oke. Nuhun. Kalau distorsi yang diakibatkan oleh AC inverter dan non-inverter, lebih besar AC yang inverter. Karena yang Mm-mm. non-inverter itu dari listrik langsung ke motor. Itu motornya motor apa? Motor kompresor. Kalau yang eh, tadi yang non-inverter ya. Kalau yang Iya. inverter ya dari inverter itu dari listrik PLN ini masuk dulu ke tadi rangkaian yang tadi ya. Oh, yang VFD, Dioda ya. VFD itu ya, Pak? Jadi kan putarannya itu kan bisa diatur pelan, Hmm. cepat, pelan, cepat, pelan, cepat itu ya kompresornya. Nah itu pakai semikonduktor. Nah itu noise-nya tinggi ya. Kalau bahasa elektronikanya noise ya. Kalau itunya nyebutnya harmonik sama aja. Oh, Ini jauh ya, jauh kalau lihat di spektrum juga tinggi. Caranya bagaimana biasanya di inverternya itu dikasih filter, namanya passive filter ya. Kalau di spektrum frekuensinya itu disebut biasanya band stop. Biasanya, tapi passive filter ini hanya bisa menangani satu frekuensi saja. Sedangkan harmonik ini kan banyak ya. Itu biasanya di ordo yang ganjil biasanya 1, 3. Satu itu yang aslinya, harmonik itu 3, 5. Jadi kalau PLN itu frekuensinya 50 Hz. Nah, yang keduanya itu 100, yang ketiganya nih harmonik itu di 150 Hz. Dan seterusnya. Begitu hmm. Pak Luga ya. Jadi yang listrik PLN itu udah penuh sampah ya sekarang tuh ya. Penuh kotoran ya itu. Jadi ini yang apa mengakibatkan apa derating pada kabel, trafo dan lain-lain. Biasanya ya PLN nih yang nanggung kerugiannya gitu. Hmm. Ya kalau yang kerasa itu kalau apa ya? Kalau misalnya kita ngelas gitu. Ngelas itu kan pakai las yang kecil digendong gitu ya. Yang gitu. Trafo ya, Pak? Nah, kita kan nyebutnya trafo ya karena zaman dulu kan pakai trafo. Sebetulnya itu nggak ada Iya. eh, bukan trafo, itu switching ya. Yaitu Oh, rangkaian yang saya jelaskan tadi ya. Yang lasan itu hmm. yang Iya. tadi saya jelasin. Kalau yang miniaturnya ini charger HP. Hmm. Yang lebih besar itu
eh, lasan ya, gitu. Itu rangkaian dalamnya sama, prinsipnya sama persis. Cuma kan ya, yang membedakan tuh ukuran ampernya sama tegangannya dan lain-lain ya tergantung pemakaian. Tapi cara kerjanya persis sama. Dan daya Hmm, rusaknya juga terhadap apa eh, tegangan sumber itu sama lah gitu ya. Gitu, sama makanya persis. Nah, kalau apa ya? Kalau kita ngelas itu ya, kadang-kadang ya di meter itu sampai bergetar gitu ya. hmm, Di iya. KWH meter itu sampai bergetar. Heeh. Berarti intinya kalau keuntungan inverter di balik kerugiannya itu kira-kira berbanding nggak tuh Pak? Berbanding lurus nggak tuh Pak? Keuntungannya itu daya listriknya itu jauh lebih lebih apa ya, lebih efektif, eh, lebih hemat gitu Pak. Makanya kan ada inverter ya, AC inverter yang hemat listrik gitu ya. Itu Hmm, itu penggunaan dayanya itu sangat efisien dan efektif. Cuma ya dampak harmonik itu biasanya yang dirasakan itu oleh penyedia ya, penyedia seperti PLN atau kalau di rumah kan kecil ya, biasanya hmm. tidak begitu terasa ya. Kalau di pabrik sama di gedung-gedung ya itu baru terasa ada panel gosong lah gitu ya. Eh, Mungkin nanti kita bisa diskusikan di lain waktu ya. Ini panjang banget gitu ya ininya Siap, siap. pengertiannya. Jadi kayak ginilah, Kak, kalau kan ada yang disebut dengan skin effect ya. Kalau kabel itu bulat, tapi si arus itu hanya mengaliri bagian luarnya aja. Jadi kalau kabel itu bulat ya, kalau dialiri tegangan DC itu kan bulat gitu ya, kayak pipa, Hmm, pipa pejal gitu ya, itu ngalir semua. Tapi kalau dialiri AC, kabel itu kayak bambu gitu ya, gitu. Tengah-tengahnya hmm. kosong gitu ya. Jadi tembaga yang bisa dilewati itu hanya pinggir-pinggirnya doang, gitu Pak. Jadi Mungkin kasusnya kayak gulungan sekarang, gulungan kabel pakai itu Pak ya? Apa timah sekarang ya? gulungan kabel pakai, Gulungan kabel buat pompa apa motor ah, listrik gitu. itu beda lagi itu. Oh, bukan ya. Bukan, bukan. Kalau itu mah strategi untuk menurunkan cost, gitu ya. Oh, Makanya kalau kabel sutet itu ya, di kabelnya itu kan bagian luarnya doang. Kalau yang tengahnya diganti dengan baja. Karena bagian hmm, tengahnya itu nggak mengalirkan listrik sebetulnya gitu ya. hmm, Si listrik itu pengennya di pinggir-pinggirnya aja kalau listrik AC. Nah kalau eh dia frekuensinya lebih tinggi lagi, itu dia makin pinggir. Jadi kayak eh, secara fisik itu kabel, tapi secara fungsi dia mirip dengan pipa gitu ya. Pipa kayak hmm. pipa AC itu kan, tengahnya kosong. Nah, karena si listriknya itu nggak mau lewat tengah gitu ya, maunya lewat pinggir gitu ya. Nah, jadi karena lewat pinggir, jadi penampangnya juga jadi eh, Bantu datang. lebih lebih sempit. Akibatnya jadi panas lah kayak gitu. Gak ada. Ya Iya. ada. Iya. Nanti ini bisa jadi bahasan yang sangat panjang juga ya gitu. Nah, ini mah kita belajar ini buat apa? Ya, tidak mengerti elektroniknya juga tidak apa-apa, tapi secara prinsip kita tahu bahwa
beban listrik itu sekarang sudah bergeser dari beban linear ke beban non-linear. Dan kalau misalkan kita memiliki atau kita bekerja di perusahaan yang memiliki properti, ya seperti bangunan yang besar atau pabrik, ya problematika itu kemudian muncul, gitu, muncul, ya karena biasanya kan pabrik memiliki trafo sendiri, ya, memiliki panel-panel sendiri. Nanti muncul, ya, muncul itu problem-problemnya. Kurang lebih seperti itu, Iya, Pak Luga ya. Jadi paparan tadi ya tidak siap, mengerti juga nggak apa-apa, tapi yang siap, ah, siap. Atur ah, nuhun, Pak Dadang. Atur nuhun. ya, karena kan kita lihatnya itu dari perspektif MEP, bukan perspektif elektronikanya. Ya, kalau dijelaskan itu mah biar kalau kita menceritakan lagi kepada orang lain biar runut gitu ya, gitu. Mm-mm. Siap, ya. Ada lagi? Itu Kak Asus mengangkat tangan, silahkan. Selamat Pak malam Naro? Pak. Oh, Selamat malam Pak silakan. Dadan. Heeh. Selamat malam Pak Dadan. Ya, malam Pak. Dengan siapa? Saya Pak Asus Pak. Izin Oke. saya juga pernah di Bandung Pak, 7 bulanan dulu di Jembeluit Pak. Cimbeluit itu saya tinggal di sana dulu. Istri Ya saya terima orang sana kasih. di Oh depan siap. RSAU ya. Ya betul RSAU Pak. Salamun. Unpar Pak, dekat Unpar. Ya. Iya. Selamat malam. Ya, selamat malam buat host dan selamat malam buat teman-teman MEP. Iya, selamat malam. Pertanyaan saya Pak, yang pertama sistem power supply unit untuk TV sekarang kan semua sudah menggunakan SMPS. Nah, saya sendiri itu kadang sering diminta untuk memperbaiki TV. Nah, PSU itu yang bermasalah biasanya adalah di IC PWM dan FET. Nah, pertanyaan saya yang pertama, apakah ada ya sistem PWM atau FET yang universal sebagai pengganti? Nah, saya kadang mengganti dengan gajun, Pak. Mm-mm. Jadi menurut informasi dari teman-teman teknisi, kalau memakai gajun itu nanti berakibat kalau dalam waktu jangka panjang itu nanti PSU ini tidak bisa bertahan lama dan sebagainya karena memang dipaksa untuk mengeluarkan tanpa mungkin filter yang mungkin lebih rumit ya Pak kalau gajun dari SMPS sendiri itu kan ya murah, meriah, tapi bisa menghasilkan power output yang sama. Itu saja Pak. Jadi saya mohon maaf malam-malam saya nanya Pak kalau di Samarinda. Saya di Samarinda Pak, di Oh, di Kalimantan Samarinda. Timur. Oh, Ya, iya, iya. 123 kilo dari IKN Pak. Monggo kalau mampir Alhamdulillah. sini Pak. Siap. Terima kasih Pak, mohon jawabannya Pak. Oke, oke. Betulnya ya kalau kita troubleshooting suatu alat gitu ya. Idealnya itu jika ada yang rusak ya kita ganti dengan part yang sama ya. Nah, kemudian eh, PWM diganti dengan apa? Gacun ini ya. Itu karena ada kesamaan fungsi ya tidak ditemukan eh, part penggantinya ya maka menggunakan rangkaian pengganti ya dengan fungsi yang sama. Sebetulnya secara prinsip ya selama frekuensinya sama, selama bentuk gelombangnya sama, waveformnya sama ya tidak masalah. Cuma biasanya kalau namanya pengganti itu ya kadang bisa menggantikan 100% ya. Tapi kadang mirip-mirip saja gitu ya. Jadi tingkat kemiripannya itu tidak sampai 100%. Baik itu dari fungsi ya ataupun daya tahan dan lain-lain. Karena semikonduktor ini gimana ya?
Eh, elektronik itu banyak ekivalen atau rangkaian pengganti yang fungsinya sama, tapi karakteristik daripada semikonduktor itu berbeda. Ya contoh yang sederhana lah gitu ya, kalau dioda ini kan dioda itu misalkan dari IN 4001, 4002, 3 ya dan seterusnya, ya fungsinya sama ya seperti itu, tapi ada misalkan ketahanan termalnya, ketahanan terhadap panasnya, kemudian noise-nya, kemudian secara fisik bentuknya beda, kemudian tegangan kerjanya, dan lain-lain, itu ada perbedaan. Ya mungkin ini juga eh, dalam kasus ini juga seperti itu. Ya kalau diganti dengan gacun, eh, ada karakteristik yang sama, tapi ada pula kemungkinan karakteristik yang berbeda. Entah itu dari segi mananya, mungkin dari tegangan kerja, dari segi heat, disipasi, dan lain-lain. Saya kurang lebih eh, tahun 95 gitu ya, dulu ya pernah berapa tahun ya, mungkin 1 atau 2 tahun lah jadi teknisi TV gitu. Teknisi TV yang paling canggih pada zamannya gitu ya saat itu. Itu sudah menggunakan SMPS. Eh, kemudian gitu, kalau SMPS kan rumit ya. Kadang-kadang eh, kalau ada yang mati itu ya kita ganti ya. Yang kalau yang rusaknya misalkan ada 4 kita ganti 2 itu kita pasang yang 2 yang bagus itu begitu dites malah jadi rusak gitu ya gitu. Iya, Pak. Gitu. Dan saya sudah lama ya tidak ngoprek, tidak melakukan eh, perbaikan alat-alat elektronik ya sangat lama sekali ya, mungkin lebih dari 20 tahunan lah gitu ya. Gitu. Tapi eh, kalau secara fungsi masih ingat gitu, yang apalagi yang model-model dulu ya, transistor itu masih masih ingat lah gitu ya, konfigurasinya gitu. Tapi Siap, kalau yang Pak Dadan. ah, Cukup menjawab. Terima kasih banyak. oh iya, oke, mudah-mudahan lah ya, itu juga saya nebak-nebak aja karena sekarang kan eh, udah jarang pegang elektronik. Sekarang Pak Dadan master, Pak. Ah, enggak lah enggak ya. Kalau teorinya insya Allah masih ingat. Tapi Matur nuwun, nuwun, Pak. ya ini juga saya dulu berhenti jadi teknisi itu karena ada gangguan di telinga saya gitu ya. Jadi ketika saya memperbaiki televisi yang rusak itu playback ya. Kalau zaman dulu ada playback. Kalau rusak itu kan dia ngejerit gitu kayak tikus gitu ya. Kata teman-teman ya itu menjerit, nah, tapi saya nggak mendengar gitu. Ah udahlah gitu. Kayaknya saya nggak cocok di sini gitu. Tinggi, Pak, itu, Pak. Ah? Bukan tinggi, Pak. Jadi suara menjerit dari playback itu saya nggak bisa dengar. Itu kan berapa ya? 16.250 Hz Wow, ya Pak. gitu. Nah, Hz-nya kalau polnya di 20.000 gitu. Nah, itu nggak kedengar. Waktu itu udah saya berhenti aja. Saya pindahlah kerja di pabrik gitu. Di pabrik Yo, elektronik juga. siap, makasih, Pak Dadan. Ya, sama-sama Pak Asus. Yang lain barangkali Ada di chat Pak Dadan, mungkin mau dicek. boleh nanya tentang rangkaian star delta, bagaimana cara wiring diagramnya. Pak Dadan, bagaimana menghitung menganalisa harmonisa gedung ketika semua sistem elektrika beroperasi gedung tidak ada HF? Terima kasih. Ada 2 pertanyaan ya, ini juga yang star delta. Kalau star delta itu
mungkin di sesi berikutnya ya kalau ada pertemuan lagi ya nanti mungkin star delta dengan PLC lah ya mungkin gitu. Bagaimana PLC menggantikan fungsi star delta. Jadi star delta ini bisa dijelaskan dengan gambar yang multi line, jadi bukan dengan single line. Ya, gambar yang jelas SRT-nya apa RST-nya dan cukup panjang lah ya. Insya Allah nanti ya. Ini jadi PR aja dulu. Bagaimana menghitung menganalisa harmonisa dalam gedung? Nah, ini gampang-gampang susah. Caranya menggunakan power analyzer ya, yang terkenal itu yang merek Plug gitu atau Hioki gitu ya dan sejenisnya atau membeli power meter misalkan dari Schneider yang PM 8000 ya atau merek lain yang selevel. Tuh, nanti dengan alat tersebut bisa dianalisa ya. Biasanya di titik mana kemudian ya dipasang CT current transformer pasang 1 RST ya. Nanti kelihatan seperti yang tadi ya, yang tadi tuh ada yang warna kuning ya. Oke ya, saya oke. Nah, ini alatnya itu ini. Kalau nggak salah ini Plux ya. Dengan alat ini kita bisa menghitung kalau di sini namanya kelihatan nggak ya teman-teman? Belum keluar Nah, kayaknya Pak Dadan. ah? Gambarnya belum keluar. Belum keluar ya. Gambarnya masih PPT, power electronic projection. Oke. Nah, Kelihatan nggak? dah yang tabel kayak tablet apa kalkulator itu. Bener gitu. Nah, alatnya ini. Ya, ini frekuensinya ya. Kemudian ini ampere RMS ini Rodman Square. Nah, ini THD total harmoniknya sebanyak 15% THD. Nah, ini uraiannya ya. Uraiannya. Ini kan ada nomor 3 ya, nomor 5, mungkin 7, 9 ini kan ada orde ganjil nih. Ya, ini uraiannya atau disebutnya ini spektrum frekuensinya. Alatnya seperti ini. Jadi bagaimana cara menganalisa cukup dengan memasang alat ini gitu. Cuma yang jadi problem alatnya mahal dan mengeceknya ini nggak bisa on the spot gitu. Tapi diperlukan rentang waktu tertentu. Kalau ngecek harmonik ini minimal 1 minggu atau 7 hari. Harga alat ratusan juta ya Pak Dadan. Betul. Dan harga sewa atau pinjamnya juga itu puluhan juta gitu. Bisnis baru. Gitu. Yang makanya kalau saya desain itu sekarang di panel utamanya kita pakai yang
setara dengan PM 8.000-nya Schneider gitu. Nanti yang punya gedung atau pabrik ya atau pemilik properti tidak perlu menyewa gitu. Jadi bisa langsung lihat di power meternya. Kemudian dari power meter itu sendiri bisa disambungkan ke, kalau Schneider itu PME ya, ke software ya. Nanti di software itu bisa dilihat analisanya, bisa juga didisplaykan di HMI, bisa juga ditarik datanya ke BMS gitu. Supaya ini alat ini ratusan juta ya, betul, betul. Betul. Kalau sewa juga puluhan juta ya. Jadi kalau penasaran ya ingin melihat bentuk gelombang dan THD-nya, ya rasa penasaran itu harganya jadi puluhan juta gitu. Nah, jadi kalau kalau untuk yang sekarang ini ya lebih baik ya dari awal kita udah siapin ya. Ya, beli power meter yang PM 8.000 ya, dipasang di LPMDP. Nanti ininya bisa keluar gitu. Bisa keluar. Oke, mungkin cukup jelas ya. Jelas nggak jelas, nggak apa-apa. Nanti bisa didiskusikan lebih jelas lagi atau kita tanya ke yang jual alatnya. Tapi urusan dampaknya dari elektronika daya itu sangat hebat, yaitu ya seperti yang barusan ya, kita mengecek aja, mendiagnosa aja, harga diagnosanya juga itu puluhan juta. Kemudian kalau mau beli alatnya juga bisa ratusan juta gitu. Ada lagi? Yang sudah mulai tenang. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan demikian Pak Sugeng. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Terima kasih. Oke. Baik, Pak Dadan, terima kasih atas ilmunya, atas waktunya yang sudah menyampaikan kita semua. Semoga yang bisa paham dan bisa menerapkannya di kerjaan ataupun di bidangnya masing-masing. Ya, sampai jumpa di acara Medcon selanjutnya. Jangan lupa kalau apa namanya ingin lanjut ilmu NFP-nya minggu depan bisa hubungi saya masuk ikut kelas. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Nanti tunggu rekamannya di channel Pak Dadan Belajar MEP. Oke, jangan lupa di subscribe channel tersebut. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kasih Pak Terima kasih Dadan, Pak. Pak Dadan, Pak Pak Sugeng. Sugeng, turun Pak Dadang. Ya, sama-sama. Sama. semua.